Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini diberikan umur, diberikan kesempatan dan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk hari ini kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan tujuan dari kita mengkaji kitab ini yang paling utama salah satunya adalah untuk memperkuat iman kita terkait rukun iman yang nomor 5, yaitu iman kepada hari akhir. Karena salah satu di antara unsur iman terhadap hari akhir adalah iman dengan tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda yang besar. Dan pada pagi hari ini masuk pada poin ke-56. Dalam kitab ini tercantum atau ditulis ada 57 tanda kecil. Ini bukan sebuah pembatasan. Artinya bisa jadi dalam kitab yang lain lebih atau kurang dari ini. Namun Syekh Yusuf Al-Wabil mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam tesis beliau. Kemudian tesis tersebut dibukukan menjadi sebuah buku atau kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah. Jadi beliau mengumpulkan ada 57 poin dari tanda-tanda kecil kiamat dan 9 poin tanda-tanda besar. 57 dan sekarang masuk pada poin 56, berarti kurang 2 poin dari pembahasan tanda-tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat nomor 56. Bi'sur rihit tayyibati liqadbi arwahil mu'minin, yaitu berhembusnya angin yang baik yang mewafatkan orang-orang beriman. Jadi poin yang ke-56 adalah berhembusnya, sebenarnya bi'su itu artinya pengutusan, ya, pengiriman. Maksudnya berhembus angin yang baik yang menggenggam arwah, artinya ruh-ruh orang beriman. Artinya angin ini menjadi sebab wafatnya orang-orang baik, yaitu orang-orang beriman di akhir zaman. Wa minha hububur rihit tayyibati liqadbi arwahal mu'minina fala yabqa ala zuhuril ardi man yaqul Allah Allah wa yabqa syirarun nasi wa alaihim taqumus sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah berhembusnya angin yang baik
Berarti anginnya ini bukan angin yang membawa mudorot seperti angin kencang begitu ya. Jadi dalam bayangan kita, dalam benak kita membayangkan kalau angin itu membunuh biasanya angin kencang, angin puting beliung ya, atau mungkin tornado dan sejenisnya. Tapi ini justru anginnya itu angin yang baik, yang menjadi sebab wafatnya orang-orang beriman, sehingga tidak tersisa di punggung bumi ini, maksudnya di atas bumi ini, tidak tersisa di atas muka bumi ini saat angin itu selesai berhembus, tidak tersisa sedikit pun atau seorang pun di muka bumi ini yang mengucapkan Allah Allah. Dan yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia, dan kepada mereka lah kiamat akan ditimpakan. Ini mungkin proses sortir ya, proses penyaringan, di mana di atas muka bumi ini ada orang beriman, maka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita diberikan keistiqomahan di atas iman, karena kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyaksikan dan mengalami kiamat. Jadi yang mengalami kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia, sudah tidak ada lagi yang beriman, bahkan yang menyebut nama Allah saja sudah tidak ada. Maka untuk menyaring mana orang yang beriman, mana yang tidak, Allah kirimkan angin yang berhembus yang mewafatkan orang-orang beriman sampai habis. Wa qad jaa fi sifati hadhihi rihi annaha alyanu minal harir. Wa la'alla dzalika min ikramillahi li'ibadihil mu'minina fi dzalika zaman al-muli'i bil fitani wasyurur. Dan sungguh telah datang tentang sifat angin ini, bahwa angin ini karakternya yaitu lebih lembut dari sutra. Lebih lembut dari sutra. Bapak Ibu pernah menyentuh sutra? Ya, mungkin karena diharamkan sutra sehingga tidak ada yang pakai sutra. Tapi sutra ini adalah jadi simbol, lambang ya, material yang sangat lembut. Seringkali Rasulullah SAW menggambarkan sesuatu, begitu pula para sahabat menggambarkan sesuatu yang lembut, itu lebih lembut dari sutra. Ketika para sahabat menceritakan tentang fisik Rasulullah SAW dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, jadi tentang sifat-sifat Rasulullah, terutama sifat fisik, maka mereka mengatakan bahwa ketika kami bersalaman, bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW, maka kulit beliau itu lebih lembut dari sutra. Masya Allah ya. Maka ini sifat angin itu sangat lembut, melebihi lembutnya sutra. Dan itu boleh jadi sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman di zaman tersebut, di mana zaman tersebut penuh dengan fitnah dan keburukan. Bila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh fitnah, penuh keburukan, maka salah satu cara menyelamatkannya itu kalau nggak dipindahkan oleh Allah ya diwafatkan. Dipindahkan ke tempat yang baik. Kalau sudah nggak ada yang baik lagi, ya pindah alam gitu Pak ya. Pindah tempat, sudah nggak ada, ya pindah alam. Itu cara Allah memuliakan. Dan ini sudah luar biasa, fitnah di akhir zaman ngeri sekali. Ya, jadi sangat nampak di depan mata kita bagaimana fitnah-fitnah di akhir zaman, keburukan sangat miris ya dengar dan melihatnya, bagaimana sebuah masjid diisi oleh agama lain untuk beribadah di dalamnya ya, Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, ini namanya toleransi yang kebablasan, sehingga masjid dipenuhi orang-orang yang beribadah dari agama lain. Dan juga ada berita lagi, di masjid di halamannya dipasang sound system yang pakai truk itu yang besar, kemudian di situ di setel musik,
dan berjoget di halaman masjid. Ya Allah, ini hari ini hal-hal seperti itu, dan nanti akan semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, sampai akhirnya mendekati gerbang kiamat. Allah sisakan hanya manusia-manusia yang buruk, yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'a fi hadisi An-Nawas bin Sam'an At-Tawil fi qissatid Dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryam wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Dan telah datang dalam hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, yaitu tentang kisahnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa dan juga keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Rasulullah bersabda, ini potongan hadis, hadisnya sepanjang ya. Fi hadisit tawil, dalam hadis yang panjang, namun ini potongan, cuplikan yang ada kaitannya dengan tema ini. Rasulullah bersabda, "Idz ba'atsallahu rihan thayyibatan fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin wa yabqa syirarun nasi yataharujuna fiha taharujal humuri fa'alaihim taqumus sa'ah." Dan Allah ketika mengirim angin yang baik, maka angin ini akan melewati setiap ketiak-ketiak orang-orang beriman dengan lembut, lalu menggenggam ruh setiap mukmin dan muslim, artinya mewafatkan setiap orang yang mukmin dan muslim. Dan tersisalah manusia terburuk. Di antara karakternya mereka, manusia terburuk itu adalah mereka berhubungan intim seperti keledai. Ya, artinya tidak ada aturan lagi, tidak ada rasa malu lagi. Di dalam hadis yang lain, di antara tanda akhir zaman di mana manusia itu tersebut yang akan ditimpa kiamat adalah mereka berhubungan intim di jalan-jalan. Ya, maksudnya di pinggir jalan ya Pak, bukan di tengah jalan. Ya, di pinggir jalan, dan orang yang terbaik di antara mereka, ini sebagai standar yang paling baiknya di antara mereka, itu hanya mengingatkan dengan bahasa kurang lebihnya, kalau bahasa kita, "Mas, Mbak, ya ojo di sini, di situ loh, di pinggir ditutupin, jangan dibuka." Cuma itu saja. Orang yang terbaiknya sudah tidak lagi merasa, saya bahasa kita itu merasa gimana ya Pak? Jijik ya. Maksudnya ada orang berhubungan intim di pinggir-pinggir jalan, kalau manusia masih normal itu merasa malu sendiri, juga merasanya pasti apa ya bahasa Jawanya Pak yang pas itu? Gilo apa ya? Gilo gitu ya. Nah ini sudah saking jeleknya, yang paling baik di antara mereka, kita tidak membahas yang paling buruk, yang paling baiknya saja itu melihat orang berhubungan intim di pinggir jalan berzina, dia cuma mengingatkan jangan di sini, pindah, ditutupin gitu. Bukan dicegah, bukan dibubarkan gitu. Dilegalkan tapi jangan di sini Mas, rodok ketutup titik gitu. Nah, ini manusia yang terbaiknya pada saat itu. Ya. Nah, Rasulullah menyatakan bahwa ketika angin yang baik, yang lembut itu Allah kirimkan, maka akan melewati di bawah ketiak orang-orang yang memiliki iman dan akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersisa manusia-manusia terburuk dan mereka berzina secara terbuka tanpa malu sebagaimana kawinnya keledai-keledai. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Muslim juga. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal, kemudian keluarlah Dajjal, fa dzakarul hadis, lalu disebutkan dalam hadis ini, maksudnya dipotong, dinukil saja, dicuplik gitu. Faya ba'atsallahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Lalu Allah setelah memunculkan Dajjal, dan Dajjal hidup selama 40 hari 40 malam keliling dunia
memfitnah atau menebarkan fitnah, kemudian juga banyak manusia yang tersesat. Lalu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang secara fisik badan maupun wajahnya seperti Urwah bin Mas'ud, itu seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Nanti insya Allah dalam bab tentang tanda besar kiamat pada bab kedua akan kita bahas secara detail tentang ciri-ciri fisiknya Nabi Isa, sekaligus apa yang beliau lakukan dan kapan munculnya dan di mana. Akan kita bahas pada bab nanti sisa kitab ini ya. Jadi yang 57 tanda itu separuh, yang 9 juga separuh, berarti banyak pembahasan tentang yang tanda besar secara detail. Diawali dengan pembahasan tentang Imam Mahdi, kemudian yang kedua Dajjal, yang poin ketiga tentang Nabi Isa. Nanti akan kita bahas di kemudian hari. Tetapi yang berkaitan dengan tema ini adalah, saya lanjutkan dulu. Setelah Allah menurunkan Nabi Isa yang fisiknya mirip seperti Urwah bin Mas'ud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatlubuhu fayuhlikuhu, lalu Nabi Isa itu memburu Dajjal karena Dajjalnya melarikan diri. Dajjal ini manusia yang sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan. Lalu Allah turunkan Nabi Isa. Nah, dengan Nabi Isa Dajjal itu ketakutan. Dia sudah bisa mengukur diri bahwa berhadapan dengan Nabi Isa dia nggak akan mampu, maka dia lari. Tapi diburu oleh Nabi Isa sampai akhirnya ya baru ketangkep di Babulud, salah satu kota di Palestina yang dekat dengan Yerusalem pada hari ini. Ya, dan kota tersebut sudah sangat terkenal hari ini. Inilah tempat atau titik di mana Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa, yang hari ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, di mana nanti di akhir zaman Yahudi ini adalah pasukannya Dajjal dan juga akan dihabisi oleh kaum muslimin. Dajjal dibunuh Nabi Isa, pasukannya dihabisi oleh kaum muslimin, sesuai levelnya masing-masing ya. Nah, summa yamkusun nasu sab'a sinina laisa bainas nain adawah. Setelah Dajjal terbunuh, kemudian manusia hidup makmur bersama kepemimpinan Imam Mahdi yang didukung oleh Nabi Isa. Walaupun nantinya muncul Ya'juj wa Ma'juj, setelah itu hidup damai selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu tidak ada 2 orang saja yang bermusuhan, apalagi 2 kubu besar. Setelah keadilan merata, kemakmuran sudah merata, tidak ada permusuhan di antara manusia, walaupun hanya 2 orang, sama sekali tidak ada. Artinya hidup yang penuh kedamaian selama cuman 7 tahun. Kemudian summa yursilullahu rihan baridatan min kibali Syam. Lalu Allah mengirim angin yang dingin. Ya. Kalau dalam hadis yang lain nanti angin yang lembut, ini angin yang sejuk begitu ya, bukan angin yang dingin yang membeku ya, tapi angin yang sejuk. Allah mengirim angin yang sejuk dari arah Syam, Syam itu kalau zaman dulu terdiri dari 4 negara, yaitu Suriah, Libanon, kemudian termasuk di dalamnya adalah Palestina dan Yordania. Suriah, Libanon, Yordania dan Palestina hari ini itu adalah Syam ya. Pusatnya ada di Suriah. Namun sekarang Syam seolah-olah beralih menjadi Suriah. Sebenarnya itu terdiri dari 4 negara. Allah mengirim angin ini dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi misqala dzarratin min khairin aw imanin ila qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin la dakhalathu alaihi hatta taqbidahu. Maka tidak ada yang tersisa di atas wajah bumi ini, seorang pun yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi, kecuali akan diwafatkan.
seluruh orang yang beriman, walaupun imannya kecil sekali, sekecil biji sawi sekalipun, kalau ada iman pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya angin yang lembut ini. Ya. Seandainya mereka masuk ke dalam tengah-tengah gunung, jadi gunung itu dibor, kemudian dibuatkan pintu-pintu yang kokoh sekalipun, mungkin pintu anti nuklir sekalipun, misalkan kalau sekarang yang dikembangkan adalah pintu-pintu tebal di dalam pegunungan yang disiapkan untuk para pejabat, para pemimpin negara. Kalau terjadi perang nuklir mereka akan diamankan di tempat tersebut, semacam bunker. Itu enggak tahu nyata apa enggak, saya nontonnya di Terminator itu ya. Ada ya, tapi ada mungkin bisa jadi bunker yang pintunya dari baja tebal untuk menahan serangan nuklir. Ya. Hanya saja namanya kematian sangat mudah bagi Allah, enggak kena nuklir tapi numpak helikopter jatuh juga ya, meninggal gitu ya. Seperti Presiden Iran yang isunya meninggal dunia. Ya. Nah, maka kata Rasulullah, kalau ada orang bersembunyi di tengah gunung sekalipun, bagi Allah mudah untuk menembusnya. Angin itu akan tetap bisa masuk, ya, dan akan membunuhnya orang-orang. Maksudnya di sini akan mewafatkan orang-orang beriman. Ini sebuah gambaran bahwa tidak ada satupun tempat di muka bumi ini di mana ada orang beriman di situ kecuali akan didatangi oleh angin tersebut. Ya. Mungkin kita berpikiran, wah kalau begitu mending nauzubillah ya. Barangkali dia berpikiran nauzubillah, tidak ada mungkin. Gak usah jadi wong iman kok mati. Ya, beriman gak beriman tetap mati, Pak. Itu pilihan. Mau diwafatkan Allah dengan angin yang lembut atau dengan kiamat. Karena ini terjadinya di akhir zaman. Kalau tidak wafat dengan angin tersebut, kemungkinannya meninggalnya menyaksikan kiamat. Karena yang tersisa adalah manusia yang paling buruk. Nah, maka ini adalah justru tadi di awal dinyatakan sebagai ikramullahu li'ibadihi, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Faqad dalatil ahaditsu anna zuhur hadhihi rih yakunu ba'da nuzuli Isa alaihi salam wa qatluhu dajjal wa halaku ya'juj wa ma'juj wa qatlihi ad-dajjal wa halaki ya'juj wa ma'juj. Jadi angin ini berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak, bahwa kemunculan angin ini adalah setelah turunnya Nabi Isa, setelah terbunuhnya Dajjal, dan setelah terbunuhnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi banyak kejadian di akhir zaman, kejadian-kejadian besar. Selain nanti munculnya Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin seluruh dunia, kemudian muncul Dajjal, kemudian Nabi Isa turun, setelah itu juga ada Ya'juj wa Ma'juj yang sangat ganas dan membunuhi manusia di atas muka bumi ini. Lalu setelah itu semuanya selesai, maka barulah muncul angin ini. Wa aidan fa inna zuhuraha yakunu ba'da tulu'is syamsi min maghribiha wa ba'da zuhurid dabbah wa sa'iril ayatil 'izam. Dan juga munculnya angin ini setelah munculnya tanda besar kiamat lainnya seperti terbitnya matahari dari barat. Dan juga setelah munculnya binatang besar dari dalam bumi yang bisa berbicara atau adabah, dan juga setelah munculnya tanda-tanda lain yang besar. Wa ala hadza fadhuhuruha qaribun jiddan min qiyamis saah. Maka disimpulkan bahwa angin ini berhembus atau munculnya adalah sudah sangat dekat sekali dengan gerbang kiamat. Karena tanda kecil sudah habis, tanda besar juga sudah habis, yaitu munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, terbunuhnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian ada binatang yang besar yang muncul dari bawah bumi, kemudian juga ada kabut dan semuanya. Setelah muncul semuanya, barulah angin itu berhembus untuk menyaring yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'aradu ahaditsu zuhuri hadhihi rihi ma'a haditsin la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq
zahirina ala ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Fa innal ma'na annahum la yazaluna 'alal haqqi hatta taqbidahum hadhihi rihul layyinati qarubal qiyamah wa yakunul muradu bi amrillah wa huwa hububu tilkar rih. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih, dan juga ini ada dua hadisnya. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haq. Dalam hadis yang lain zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala kadzalik. Jadi ada sebuah hadis yang merupakan kabar gembira bagi kita bahwa kalimat la yazalu atau la tazalu tidak henti-hentinya, bahasa lainnya akan selalu ada, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran, atau dalam hadis yang lain zahirina 'alal haq. Zahir, kita memahami makna zahir artinya nampak. Nampak di sini artinya tegas, berani dalam kebenaran. Ya, sampai hari kiamat, kata Rasulullah, walaupun bagaimanapun hebatnya perpecahan, munculnya kelompok-kelompok sesat, rusaknya agama ini, tapi sepanjang sejarah umat Islam akan selalu ada satu kelompok manusia yang berada di atas kebenaran. Mereka tegas di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan pernah membahayakan mereka siapapun yang memusuhinya. Kayaknya ada istilah Ta'ifah al-Mansurah. Ini hanya sebuah istilah karena diambil dari hadis. Ta'ifah artinya kelompok, Mansurah yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada istilah lain firqatun najiyah, sama, kelompok yang selamat, ya. Dan kelompok ini tidak dibatasi oleh suku mana saja terserah. Tidak dibatasi bangsa mana saja. Tidak dibatasi kulitnya warnanya apa, tidak dibatasi oleh ormas apapun, ya, ini lintas ormas. Siapapun yang berada di atas kebenaran, ya, tanpa membeda-bedakan, oh ini Taifah ini adalah kelompok, berarti kelompok A, kelompok B, tidak dibatasi dengan adanya organisasi atau yayasan atau apapun, ya. Karena yang menjadi pegangan adalah kelompok ini adalah masalah keyakinannya, masalah akidahnya, masalah cara beragamanya, bukan dari kelompok mana saja. Kalau kita pun berorganisasi di organisasi manapun atau ormas apapun, ini adalah hanya sekedar kendaraan, ini adalah hanya wadah saja. Nah, tetapi yang disebut Ahlus Sunnah atau Ta'ifah al-Mansuro atau Firqatun Najiyah atau Al-Ghuraba, ini sebuah istilah yang bisa saja siapapun berada di dalamnya, ya. Tidak dibatasi dengan bangsa, negara, suku, ormas atau apapun. Yang penting ciri khasnya mereka adalah zahirina 'alal haq, tegas di atas kebenaran, ya, tidak gentar dengan yang memusuhi mereka. Dan kata Rasulullah, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang meremehkan mereka. Nah, ini akan selalu ada. Dan Rasulullah mengatakan ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kelompok ini sampai hari kiamat ada, bukankah bertentangan dengan hadis tadi bahwa nanti orang-orang yang beriman akan wafat? Ya. Kalau sepintas sepertinya hadis ini bertentangan. Hadis tentang angin tadi, angin yang lembut, itu menyatakan bahwa orang-orang yang punya iman walaupun kecil sebesar biji sawi akan diwafatkan oleh Allah. Nah, sementara hadis ini menyatakan kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah, artinya orang-orang beriman di atas kebenaran, itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Nah, apakah bertentangan Bapak Ibu jamaah sekalian? Maka disinilah pentingnya kita bersama-sama belajar bagaimana penjelasan dari para ulama, bahwa maksudnya adalah keberadaan mereka itu senantiasa ada sampai angin itu berhembus.
Yang dimaksud sampai hari kiamat bukan berarti sampai mentok gitu, karena tidak mungkin akan dibenturkan antara hadis yang satu dengan yang lain. Nah, karena wafatnya orang-orang beriman dengan sebab angin yang lembut ini sudah sangat dekat sekali dengan kiamat, hampir terjadi kiamat. Sebelum kiamat terjadi, yang beriman diwafatkan dulu sehingga mereka tidak menyaksikan terjadinya huru-hara kiamat. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Yang dimaksud sampai hari kiamat adalah sampai munculnya hembusan angin yang lembut tadi, barulah selesai. Jadi dari zaman Rasulullah sampai nanti berhembusnya angin akan ada selalu satu kelompok orang di kalangan kaum muslimin yang zahirina alal haq. Dalam hadis yang lain yuqatiluna alal haq. Mereka berperang di atas kebenaran dengan segala metode peperangan. Nah, perang ini tidak hanya senjata. Bisa jadi perang dengan senjata, bisa jadi perang dengan lisannya, bisa jadi perang dengan tulisannya, ya, perang dengan pemikirannya dan lain-lain. Ya, namanya pertempuran ini luas maknanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sangat berharap dan memohon kepada Allah semoga kita ini termasuk salah satu di antara kelompok yang senantiasa ada dan di atas kebenaran tersebut. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah dari huru-hara kiamat. Kemudian lanjutkan sedikit lagi. Waja'a fi hadithi Abdullah bin Amr anna zuhura hadhihi rih yakunu minasyam kama sabaqa. Wa jaa fi haditsin akhar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyanu minal hariri fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Dalam hadis yang tadi dijelaskan anginnya berhembus dari arah Syam, tapi ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengirim angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra dan tidak akan tersisa seorang pun dalam hatinya yang mempunyai iman walaupun sebesar biji sawi kecuali akan diwafatkan. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Yang satu mengatakan dari Syam, yang satu dari Yaman. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang kalau kita ini mencukupkan diri membaca sendiri, membaca bagus, monggo, alhamdulillah. Kalau ada di antara kita yang rajin baca buku, baca kitab, baca artikel, membaca kumpulan hadis dan lain-lain, itu sangat bagus, sangat luar biasa. Karena perintahnya Allah memang ikra, baca. Namun kita kombinasikan dengan ketemu dengan para ulama, dengan para pengajar, kita bertanya, apa yang kita baca kita sampaikan, kita tanyakan. Karena kalau kita baca hadis saja, kadang kita olah sendiri, akhirnya bingung sendiri. Hadis ini mengatakan dari Yaman, yang ini dari Syam, yang benar yang mana? Gitu. Nah, karena kadang-kadang dalam sebuah bacaan atau di antara dalil-dalil itu ada yang menjelaskan ini benar, ini salah. Ada yang memang variatif, boleh yang ini, boleh yang ini. Tidak selalu harus, kalau ada dua, yang benar yang ini salah. Tidak selalu begitu. Ada kalanya kompromi dan jalan yang terbaik yang diambil oleh para ulama. Ada beberapa torikoh, maksudnya metode ya, bukan torikoh sufi ya. Kalau istilah torikoh itu adalah torikoh sufi, ada torikoh Naksabandiyah, ada Basisiyah, ada Qadiriyah, itu maksudnya bukan itu ya. Torikoh artinya metode, jalan, secara bahasa jalan artinya metode. Ketika ada dua dalil yang terkesan tanda kutip bertentangan, ya, kalau yang tidak bertentangan, yang saling bersinergi kita tidak bahas. Kalau ada dua dalil atau dua kelompok dalil, ya, dua kelompok ini artinya dalilnya banyak. Apakah itu Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, terkesan seolah-olah bertentangan, maka torikoh atau metode yang pertama disebut torikotul jam'i, metode menggabungkan. Artinya bahasa kita mudahnya yaitu metode kompromi, dikompromikan dua dalil ini. Itu
kemampuan itu dimiliki tentu oleh para ulama yang memiliki ilmu yang mendalam, dan itu pun pasti ada tautan, ada keterkaitan antara seorang ulama dengan gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kekuatan para ulama adalah kekuatan dari sanad mereka, termasuk ya kekuatan dari mata rantai ilmu yang mereka dapatkan. Jadi kita dalam mengeluarkan satu pendapat, kita harus memperhatikan pendapat sebelumnya dulu, gitu ya. Jangan asal kita mengeluarkan pendapat tapi mata rantai pendapat pendahulu kita dibahas dulu, diteliti dulu, gitu ya. Nah, maka para ulama yang mumpuni di bidangnya, terutama para ulama mujtahidun, para ulama yang memiliki kemampuan ijtihad, mereka akan melakukan langkah awal gimana caranya dalil itu bisa dikompromikan, yaitu namanya thariqatul jam'i. Kemudian kalau dikompromikan tidak bisa, maka biasanya dicari cara metode kedua, yaitu thariqatut tarjih. Thariqatut tarjih, metode memilih yang lebih kuat. Sebagaimana di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ada majelis tarjih, sehingga menghasilkan HPT itu ya, himpunan putusan tarjih. Ini maksudnya adalah memilih di antara pendapat-pendapat itu yang lebih kuat. Ya. Dan tentu ini juga sesuai dengan kemampuan para ulama masing-masing. Bisa jadi ada sekelompok ulama sudah bisa mengkompromikan, tapi yang lainnya belum dalam satu pembahasan. Ya, sama dengan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam pembahasan tentang subhat, bisa jadi misalkan bagi saya subhat ini halal apa haram belum jelas, tapi bagi ulama yang levelnya jauh di atas saya misalkan, bisa jadi itu bukan subhat lagi. Dengan kedalaman ilmunya sudah bisa dianalisa, ditemukan ternyata ini hukumnya boleh, atau yang lain mengatakan tidak boleh, tapi bagi saya masih subhat. Artinya masalah subhat itu fleksibel. Termasuk juga ketika menjelaskan, oh ini lebih kuat yang ini, kita nggak bisa mengkompromikan. Mungkin bagi sebagian ulama tidak bisa mengkompromikan, tapi ternyata yang lain sudah mampu. Nah, disinilah pentingnya kita memperbanyak referensi, sehingga ketika kita membahas ada dua dalil, lalu kita mengatakan yang lebih kuat yang ini, berarti yang satu dibuang. Ternyata di sana ada ulama yang sudah mampu menggabungkan. Maksudnya bukan itu, ini penggabungan. Nah, bisa jadi begitu. Disinilah kita pentingnya belajar dan tidak langsung menjudge saya benar yang lain salah. Kita belajar lagi. Terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, ini sangat luas ruang untuk adanya perbedaan pendapat. Maka disinilah pentingnya kita memiliki sifat legowo, lapang dada, tidak langsung begitu beda pasti orang lain ya. Karena seringkali juga kita berbeda padahal dalam satu rumah. Saya sama istri kadang berbeda, panjenengan sama istrinya sama anaknya kadang berbeda. Kalau bukan dalam hal yang prinsipil tidak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah yang prinsipil, nah ini yang harus kita betul-betul cari sampai ketemu betul-betul. Karena ada perbedaan-perbedaan yang memang tidak bisa ditolerir. Nah, kembali ke tema bahwa hadis pertama menyatakan bahwa anginnya dari arah Syam, sementara hadis yang lain dari arah Yaman. Sama-sama hadis riwayat Muslim. Hadis pertama yang dari Syam dari Abdullah bin Amr, sementara yang ini dari Abu Hurairah. Lalu kita akan mengatakan, saya pilih yang dari Abu Hurairah lebih pinter. Padahal dua-duanya sahih, tidak mungkin Pak. Kalau dua-duanya hadis sahih, kita pilih salah satu, berarti yang satunya dibuang. Dan kita bagaimana mungkin membuang hadis yang sahih, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini bahwa pengertiannya adalah yahtamilu annahuma rihani syamiyah wa yamaniyah. Nah, para ulama sebagian berpendapat bahwa kalau memang dua-duanya sahih, ya tidak ada salahnya kalau angin itu datangnya dari dua arah. Kan tidak ada salahnya juga. Yang satunya dari Syam, satunya dari Yaman berhembus. Ya, dia keliling dunia, terserah mau dari 3 titik, mau dari 10 titik, gak masalah. Seandainya hadisnya ada ditulis itu dari Suko, ya kita percaya datangnya dari Suko. Tidak masalah. Sebenarnya ini tidak perlu dipertentangkan. Ya, artinya anginnya bisa dari Syam dan dari Yaman, dua-duanya datang. Ya, kan dari manapun keluarnya angin bebas, terserah Allah Subhanahu
wa taala. Ada pendapat lain, wa yahtamilu anna mabda'aha min ahdil iklimaini summa tasilul akhar. Ya. Nah, pendapat yang kedua, bisa jadi maksudnya adalah angin itu berawal dari salah satu titik, berakhir di titik lain. Dan di sini tidak disebutkan awalnya dari Syam, berakhir di Yaman, atau berawal dari Yaman, berakhir di Syam. Bisa saja seperti itu maksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah pentingnya kita tidak terlalu meributkan perbedaan ini. Yang penting angin itu ada, ya, muncul informasinya dari Yaman ataupun dari Syam, atau dari dua-duanya, atau dari Syam menuju Yaman, atau dari Yaman menuju Syam. Yang penting anginnya ada dengan sifat lembut, dingin, dan mewafatkan orang-orang yang beriman. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu tanda kiamat. Dan kalau tanda yang ini mungkin, ya ini hanya bicara kemungkinan kalau umur kita tidak nyampe, kemungkinan wallah alam, tapi bisa saja dipercepat ya, karena masih ada tanda-tanda lain yang muncul. Di antaranya nanti yang terakhir pada pembahasan pertemuan berikutnya insyaallah, yaitu dihancurkannya Ka'bah. Nanti suatu saat Ka'bah Baitullah itu akan diratakan dengan tanah. Kemudian belum lagi munculnya munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, dan lain-lainnya. Wallahu alam apakah kita menjumpai angin tadi atau tidak, tapi masih ada rentang waktu kemunculan tanda-tanda lain, bahkan tanda-tanda besar belum muncul sama sekali. Wallahu alam apakah Allah percepat, bisa saja, atau kita tidak sampai menemui atau menjumpai angin tersebut ya. Namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, angin tersebut berfungsi sebagai saringan di antara manusia yang ada di atas muka bumi ini. Siapapun yang punya iman akan meninggal dunia, dan tersisalah manusia yang paling buruk. Ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.